yang masuk dalam radar mencurigakan tuh, kapal mencurigakan tuh seperti apa? Indonesia punya laut sekarang masuk dalam kategori high risk. Banyak beberapa institusi penegakan hukum di sisi pengamanan kelautan yang ada di Indonesia. Dan ini sebenarnya dibilang bagus. Bagus, dibilang nggak bagus karena tumpang tindih. Kesiagaan kita, SDM kita di atas kapal dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan insya Allah akan bisa kita atasi selama ini. Apa sih sebetulnya menurut Bapak tantangan yang dihadapi oleh KPLP yang paling krusial saat ini? Menjadi negara bahari dengan sebaran belasan ribu pulau dan luasnya garis pantai, Indonesia tentunya dihadapkan kepada berbagai macam tantangan dan juga rintangan. Di antaranya adalah potensi ilegal bunkering, illegal fishing, penyeludupan barang terlarang, hingga kecelakaan dan juga human trafficking. Lalu, bagaimanakah upaya penertiban, pengamanan, penyelamatan, dan juga penegakan peraturan di lautan wilayah Indonesia dilakukan? Inilah The Nation untuk Anda. Data dari KNKT menunjukkan pada periode 2010 hingga Agustus 2019, angka kecelakaan pelayaran mencapai 104 kasus, meliputi kebakaran, tabrakan, kandas, tenggelam, kapal miring, terbalik, meledak, dan lain sebagainya. Sementara itu soal keamanan dan pelestarian laut dan pantai, Indonesia dihadapkan pada berbagai kasus tumpahan minyak di laut dan lepas pantai. Kondisi itu menjelaskan bahwa ancaman terjadinya tumpahan minyak di wilayah laut Indonesia sangatlah besar. Tak hanya itu, soal pengamanan laut, bangsa dengan luasnya lautan ini ternyata dihadapkan kondisi yang jauh lebih kompleks. Tentang penegakan hukum di lautan yang berujung pada kondisi di mana Indonesia menjadi wilayah yang high risk atau beresiko tinggi. Untuk masuk ke Indonesia, jalan satu-satunya itu hanya lewat laut. Nah, ketika dia masuk lewat laut, Indonesia punya laut sekarang masuk dalam kategori high risk. Beresiko country. tinggi begitu ya. Karena high risk country, maka di situ mengakibatkan asuransinya naik. Karena asuransi naik, otomatis harga barang itu tadi naik. Jadi apapun yang kita lakukan, Kementerian Maritim Investasi itu menginvestasi begitu banyak duit di investasi. Kalau tidak bisa dijual keluar kan percuma. I know the document from Abu Master. Like Abu Master. But maybe you have copy, you make it to, you report to my commander. Okay? Yes? Tumpang tindih dan ketidakjelasan penegakan hukum di Laut Indonesia menjadi concern pelaku pelayaran internasional. Ini dia penjelasan Soleman Ponto. Pak Soleman, kalau kita lihat kan sebagai masyarakat awam begitu ya, ada banyak institusi yang mengamankan laut ya, yang bertugas di laut lah. Ya. Setidaknya ada 7 kalau dalam catatan Betul. saya, koreksi saya kalau salah. Betul. Ini sebetulnya harusnya siapa yang menjadi koordinator dari semua institusi ini? Koordinator di laut untuk pelayaran itu sudah ada diatur pada pasal 276 Undang-Undang 17 bahwa koordinator penegak hukum di laut itu adalah penjaga laut dan pantai. Namun, apa yang kewenangan penjaga laut dan pantai sekarang ini dilaksanakan oleh KPLP ini. Nah, jadi jangan lupa KPLP ini kan sudah hadir di Indonesia sejak tahun 39. Dia adalah lembaga yang tertua saat ini di Indonesia, tahun 39 sampai hari ini. Itulah sebabnya tahun 2008 pemerintah memberikan penghargaan kepada KPLP dengan apa? Dengan memberikan Undang-Undang 17 mengangkat KPLP yang selama ini hanya hadir berdasarkan peraturan menteri, diangkat berdasarkan Undang-Undang 17 2008. Dengan jelas di situ disebut bahwa koordinator penegakan hukum di laut itu adalah penjaga laut dan pantai. Dan penjaga laut dan pantai itu adalah perkuatan KPLP. Hal ini diiyakan oleh pengusaha pelayaran nasional.
banyak beberapa institusi penegakan hukum di sisi pengamanan kelautan yang ada di Indonesia. Dan ini sebenarnya dibilang bagus, dibilang nggak bagus karena tumpang tindih. Karena setiap institusi penegakan hukum di laut atau di perairan mempunyai dasar hukum masing-masing. Dan ini yang kadang-kadang kalau saya mendengarkan keluhan dari teman-teman pelayaran membuat bingung. Kita ini berhadapan dengan siapa sebenarnya di laut atau di perairan? Jangan sampai kita itu berhadapan dengan banyak pihak. Karena kalau banyak pihak otomatis kan kalau kita bicara konsep rantai pasok supply chain kan semakin pendek rantainya kan semakin bagus, semakin efisien gitu loh. Tanpa mengurangi efektivitas daripada pengamanan perairan itu sendiri. Lalu, bagaimanakah potret sang penjaga samudra yang diakui sebagai Coast Guard oleh hukum internasional itu? Yang masuk dalam radar mencurigakan tuh kapal mencurigakan tuh seperti apa?